Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channel aku, Nia Nopralena. Kali ini aku mau bikin salah satu kudapan khas dari Palembang lagi, yaitu burgo. Atau kalau di kampung aku sering disebut dengan bruge. Nah, ini enak banget dan juga mengenyangkan. Karena kenapa? Ini terbuat dari tepung beras dan cara bikinnya juga nggak terlalu ribet-ribet amat ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana cara bikinnya, seperti biasa tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Ini untuk bahan-bahan burgonya. Di sini saya ada 250 gram tepung beras, 30 gram tepung sagu, lalu ada 1 sendok teh garam, dan 850 ml air. Ini kita pakai air yang biasa aja ya. Sekarang kita bikin burgonya. Di sini kita tinggal campurkan aja tepung berasnya. Terus kita masukin tepung sagu. Untuk tepung sagu bebas mau pakai merek apa aja. Sama juga halnya dengan tepung beras juga bebas mau merek apa aja ya. Yang ada aja. Lalu kita masukin juga garamnya. Terus kita aduk-aduk sebentar pakai whisk kayak gini. Biar semuanya tercampur rata. Kalau misalnya sudah tercampur rata, tinggal kita tuangkan airnya tadi ya. Ini kita masukin atau kita tuangin airnya, jangan langsung sekaligus atau semua. Jadi kita masukinnya sedikit-sedikit aja dulu. Terus tinggal kita aduk rata. Dan seterusnya sampai kayak gitu. Jadi kita tuang air sedikit, kita aduk rata, terus kita tuang lagi sampai airnya habis. Sebenarnya untuk burgo ini nggak jauh beda sama lakso, atau bisa juga dibilang mirip dengan lakso. Bedanya itu cuma di airnya aja ya. Kalau misalnya lakso airnya lebih sedikit dibandingkan burgo. Dan juga bedanya itu pada saat proses pembuatannya. Kalau lakso kan kita harus bikin biang terlebih dahulu, atau kita harus masak tepung berasnya terlebih dahulu. Sedangkan burgo itu kita nggak harus masak dulu tepung berasnya, kita cukup campur aja semua bahannya, lalu kita aduk rata, baru kita kukus adonannya. Ini tadi adonannya udah kita aduk rata, terus kita langsung saring ya teman-teman. Jadi biar kita mendapatkan adonan yang benar-benar halus, nggak ada lagi adonan yang bergerindil kayak gitu ya. Tuh, jadi teman-teman bisa lihat kalau disaring, itu ada tepung yang masih bergerindil kayak gini. Makanya kita harus saring terlebih dahulu sebelum dikukus. Ini adonannya tinggal kita kukus aja ya teman-teman. Kita siapkan loyang. Saya pakai loyang segi 4 karena memang adanya loyang segi 4 ya. Di sini saya pakai ukuran 20 x 20. Cuma kalau misalnya teman-teman di rumah punya loyang yang bulat, lebih baik pakai yang bulat karena memang lebih cantik hasilnya nanti. Nah, kita oles dulu loyangnya pakai minyak goreng biar nanti nggak lengket. Lalu kita tuangkan adonannya sebanyak 1 centong sayur aja, biar nggak terlalu tebal. Dan ini kita kukus sampai matang. Oh iya teman-teman, sebelum masukin loyang yang berisi adonan, jangan lupa untuk panaskan terlebih dahulu kukusannya ya. Kita panaskan dulu panci untuk ngukusnya sampai benar-benar panas, baru kita masukin loyang yang berisi adonannya. Dan ini kita kukus sampai mateng, sampai nanti dia menggelembung atau bening. Jadi kayak gini, ini tandanya udah mateng, itu udah ada gelembung-gelembungnya. Dan adonannya tadi udah berubah warna menjadi lebih bening dibandingkan adonan yang mentahnya tadi ya.
Kalau misalnya adonannya tadi udah kita keluarkan dari kukusan, ini tinggal kita gulung aja burgonya yang udah mateng ini ya. Ini kita gulung menggunakan spatula kayak gini, atau sendok cabe ya, bisa dibilang sendok cabe. Kita gulung burgonya selagi masih hangat. Selagi masih hangat langsung kita gulung. Itu biar lebih gampang dan nanti burgonya nggak retak. Kita gulung kayak gini dengan bantuan spatula, atau misalnya mau gulung langsung pakai tangan juga nggak apa-apa, cuman memang lebih panas yang pastinya ya. Dan sebenarnya kalau buat teman-teman yang udah ahli menggulung burgo, sebenarnya itu gampang banget, nggak kayak gini ya, karena aku juga masih baru belajar, jadi memang agak kaku, agak susah. Yang penting rasanya ya teman-teman. Ini kita gulung semuanya kayak gini sampai adonannya habis. Prosesnya sama seperti ini ya teman-teman. Tuh, ini dia hasilnya. Untuk burgonya udah selesai. Sekarang tinggal kita siapkan bahan kuahnya. Di sini saya ada 1 liter santan. Ini nggak terlalu encer dan nggak terlalu kental, jadi sedang aja. Lalu ada 150 gram ikan yang sudah dikukus lalu disuwir-suwir. Dan ini saya pakai ikan tenggiri, 1 batang sereh dan 4 lembar daun salam, 7 butir bawang merah yang ukuran besar, 5 siung bawang putih yang ukuran besar juga, 1 sendok teh ketumbar, 1/4 sendok teh lada atau merica, sejempol lengkuas, dan 2 butir kemiri. Lalu ada 1 sendok makan garam, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Nanti teman-teman bisa juga baca di deskripsi biar lebih jelas lagi. Ini saya mau blender dulu ikan yang sudah dikukus tadi. Di sini saya pakai ikan tenggiri ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman di rumah ada ikan gabus, lebih enak lagi pakai ikan gabus. Dan kalau misalnya nggak punya ikan gabus atau ikan tenggiri, bisa pakai ikan apa aja, bebas. Tapi diusahakan ikannya itu dagingnya itu berwarna putih ya, jadi nggak nanti itu nggak mempengaruhi warna kuahnya. Nah, ini kita blender aja sampai ikannya halus. Tadi saya blendernya saya kasih sedikit santan biar lebih gampang ya. Kalau misalnya sudah halus, ini tinggal kita sisihkan aja. Karena kita mau ngeblender atau kita mau ngehalusin bumbu halusnya. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, untuk ikannya ini harus dikukus terlebih dahulu. Jadi bukan ikan yang mentah langsung di blender. Ikannya itu harus dikukus terlebih dahulu. Jadi kalau udah dikukus baru di blender kayak gini ya. Karena ini nanti mau kita masak bareng bumbunya, untuk jadi salah satu bahan bikin kuahnya nanti biar lebih sedap lagi ya. Nah, ini tinggal kita sisihkan kayak gini. Kalau misalnya sudah, sekarang tinggal kita blender bumbu-bumbunya. Ini kita ngeblender atau kita ngehalusin bumbunya pakai yang bekas ngeblender ikan tadi, nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja bawang merah, bawang putih, lengkuas, kemiri, lalu kita masukin juga ketumbar dan mericanya. Jangan lupa kasih sedikit santan biar lebih gampang buat ngeblendernya, biar nggak seret gitu ya. Ini kita blender, kita halusin bumbunya sampai benar-benar halus. Biar nanti kuahnya itu hasilnya juga bersih, halus kayak gitu ya teman-teman.
nggak ada sisa ketumbar yang belum kegiling atau sisa merica yang belum halus. Nah, kalau misalnya udah halus kayak gini, ini tinggal kita tumis aja bumbunya ya. Panaskan sedikit minyak goreng, sedikit aja, ini cukup buat numis bumbunya aja, nggak usah terlalu banyak. Dan kalau misalnya sudah panas, tinggal kita masukin aja bumbu halusnya tadi yang sudah kita blender halus. Ini kita tumis sampai bumbunya mateng, sampai berubah warna, sampai wangi. Pokoknya sampai benar-benar mateng biar nanti nggak bau mentah ya, atau bau langu. Kita tumis menggunakan api kecil aja biar nggak gampang gosong. Lalu kita masukin serai sama daun salamnya, terus kita aduk-aduk ya teman-teman. Jangan lupa untuk diaduk terus biar nggak gosong ya. Karena kalau gosong nanti yang ada rasa kuahnya itu bakalan pahit. Ini warna bumbunya udah kelihatan agak kecoklatan, berarti ini udah mateng, udah wangi. Baru kita masukin ikan yang udah kita blender tadi. Jadi kita masukin ikannya itu pada saat bumbunya udah mateng ya, udah wangi, warnanya udah berubah kecoklatan, bukan gosong ya, berubah agak kecoklatan kayak gitu. Baru kita masukin ikan yang udah di blender, terus kita aduk-aduk sebentar ya. Lalu sekarang kita masukin santannya. Ini sisa santan tadi kita masukin semua. Dan kalau misalnya santannya udah masuk, ini teman-teman harus benar-benar diaduk terus, jangan sampai ditinggal biar nanti santannya itu nggak pecah. Karena kalau misalnya santannya pecah, itu nanti dari segi rasa sih mungkin masih sama, cuman memang penampilannya nanti nggak cantik lagi. Nah, ini kita aduk terus sampai santannya ini mateng, sampai mendidih kayak gitu ya. Nah, ini kita masukin garamnya, kita masukin gula pasir, lalu kita masukin kaldu bubuk. Untuk kaldu bubuk, teman-teman bisa di skip kalau misalnya nggak mau pakai. Dan untuk garam, gula, atau apapun itu bisa ditambah atau dikurangin, tergantung selera aja. Kalau misalnya mau lebih asin sedikit, bisa ditambahkan garam lagi. Atau misalnya bagi yang kurang suka asin, bisa dikurangin ya. Jadi tergantung selera lagi. Nah teman-teman, ini kelihatan ya kalau misalnya santannya udah mendidih kayak gini, berarti ini udah mateng. Nah, ini udah bisa kita matikan kompornya. Kita tunggu mau sampai hangat-hangat kuku baru disajikan boleh. Mau pas panas juga boleh, mau dingin juga boleh ya. Tuh, ini burgo yang udah kita bikin tadi, yang udah kita gulung tadi ya. Ini mau saya kasih lihat contohnya ya. Kalau misalnya masih amatiran kayak saya ini, itu burgonya masih ada rongga di tengahnya. Sebenarnya yang bagus itu yang nggak ada rongganya atau nggak kelihatan apa ya tengahnya itu loh. Jadi dia benar-benar padat ngegulungnya. Ya, tapi harap maklum karena saya masih amatiran ya teman-teman. Cuma kalau untuk soal rasa teman-teman nggak usah ragu karena ini beneran enak banget ya. Teman-teman wajib coba karena ini serius enak banget dan yang pastinya mengenyangkan ya. Nah, untuk cara penyajiannya cukup potong-potong burgonya kayak gini, lalu kita tuang atau kita siram kuahnya dan kita taburi bawang goreng dan disajikan dengan sambal. Aduh, itu serius. Pokoknya ini enak banget. Wajib dicoba buat teman-teman di rumah ya.
Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini, yang udah subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe biar akunya lebih semangat lagi bikin videonya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.